megang-megang kayak ngecium-cium. Emang bosnya gitu. nganterin sekolah, nggak ada driver? Enggak, waktu itu. Waktu itu tahun kayak 2019. Pas saya umur 19-20 tahunan deh. Ibunya kemana kok dia nggak nganterin sekolah? Si nyonyanya? Kan saya yang nganterinnya. Si nyonyanya kemana? Kerja? Nah pas itu tuh, abis itu tuh di mobil juga dia kayak gitu lagi Kak. Jadi mungkin dia kayak udah ngerasanya aku nerima dia kayak ngerespon ngeladenin dia kan. Jadi dia keterusan tuh kayak berani kayak gitu, kayak megang-megang. Jadi di perjalanan pun kayak dilama-lamain gitu loh. Iya, kayak dilama-lamain gitu. Terus habis itu saya kan kerja di situ bertahan cuma nyampe setahun. Pengalaman lagi. Itu kamu pernah main di mana aja waktu sama si bapak itu? Di rumah nggak pernah? Di rumah itu. Yang di kamar? Kadang kamar mandi juga. Kamar mandi? Iya. Emang di rumahnya nggak ada CCTV? Nggak ada Kak. Gimana tuh awal mulanya kok bisa dari kamar ke kamar mandi? Ceritanya gimana? Nah kalau di kamar mandi, ini kalau misalkan saya lagi apa sih, kalau abis bikinin dia kopi kayak minum gitu, kayak teh gitu kan, sebenarnya dia lagi nonton minta ke saya kayak bikinin teh atau kopi. Nah dari situ kalau misalkan si ibunya lagi nggak ada, nah kalau di luar kayak di mobil kayak bukan sengaja keluar kayak abis nganterin anaknya atau gimana gitu loh. Tapi yang sering gimana itunya, misalnya dia ngedeketin kamunya gimana prosesnya? Kok bisa kejadian di kamar mandi? Kan itu kalau misalkan yang di kamar mandi udah kejadian yang di kamar kalinya. Iya udah berarti pertama kalinya itu yang di kamar itu? Iya yang saya bilang tadi. Berarti udah biasa gitu ya, mau di mana aja? Iya terus kalaupun saya agak nolak terus dia bilang jangan sampai kamu nolak terus saya bilang ke ibu loh bahwa kamu yang ngegoda saya, bahwa kamu yang centil ke saya, bahwa kamu yang ngerayu dari saya gitu kan. Saya kan jadi takut ya. Takutnya saya dikira emang saya duluan gitu loh. Difitnah gitu ya. Iya, jatuhnya kayak difitnah gitu kan. Nah, dari situ kayak yaudah jadi saya tuh nurut gitu loh ke dia tuh nurut. Pokoknya setiap dia ngajakin saya kayak gitu, dia pegang-pegang saya diem aja gitu loh. Nggak pernah kayak ngehindarin dari dia, nggak pernah, nurut aja gitu pas diancam dari situ. Paling sering sih di rumahnya dia itu. Soalnya kan yang namanya orang pembantu nggak pernah dibawa keluar dong, selain kayak ada urusan sama anaknya itu. Jadi lebih ininya di rumah dia. Kamar mandinya segede apa? Kecil kan? Nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil juga. Jadi kamu ngedeplok gitu di berdiri. Oh berdiri? Apa di WC-nya duduk? Enggak, berdiri gitu loh. Kan ini tembok nih, kayak ini kan kayak tembok bak mandi gitu kan. Oh, jadi kamu naik di bak mandi? Iya, kayak duduk-duduk gitu Kak. Iya. Apa di dalam bak? Enggak, kan itu ada air kan. Jadi saya tuh kayak didudukin gitu loh Kak, di situ di tembok itu yang kecil itu loh. Kan jadi kamar mandinya nggak terlalu gede tuh. Jadi misalkan ini tembok, nempel kan gini kamar mandi tuh di sini kayak kloset gitu, nggak terlalu gede tuh. Jadi saya tuh didudukin di situ. Kalau nggak berdiri duduk tuh posisinya. Kalau di kamar mandi. Di kamunya duduk terus dianya? Kan kalau misalkan nggak duduk saya kayak dari belakang gitu loh. Dia paling sering minta dari belakang. Dari belakang? Iya. Jadi posisinya tuh gimana Kak? Jadi saya tuh kayak gimana ya, kayak ke tembok gini loh. Nungging? Iya, dia dari belakang saya Kak. Oh, tapi bukan dimasukin dari anus? Bukan, posisinya aja gitu yang dari belakang. Sambil mandi atau gimana? Ya mandi kan kalau udah selesainya. Oh, udah selesainya mandi, beres-beres. Iya, baru kan jadi kita juga nggak pernah lama. Terus mandinya bareng? Kadang ada yang enggak, kadang kan dia langsung tiba-tiba ke kamar mandi yang ada di kamar dia sama si ibu itu loh. Kadang saya mandi sendiri gitu loh. Yang namanya apa sih, di rumah pribadi dia takut ada istrinya tiba-tiba pulang gitu loh. Jadi nggak terlalu lama. Panik gitu ya? Nggak terlalu tenang juga gitu loh, nggak enjoy juga gitu mainnya loh. Terus yang aneh-anehnya mainnya di mana lagi selain di kamar mandi? Ya itu kalau misalkan kalau di dapur nih sama di ruang tamu, kalau misalkan si ibu kan misalkan dia nonton nih sendiri kayak gini. Yang aku bilang tadi kayak dia bikinin kopi atau teh. Paling kalau di ruang tamu kayak gitu kayak ngeraba-raba aja gitu loh. Abis saya ngasih minum, saya ngasih itu kayak makanan yang dia minta loh. Oh gitu. Terus kalau pas lagi ada si ibunya, masa kamu kayak gak kaku gitu dong, kikuk gitu dong? Kayak misalnya lagi kayak nyediain makan atau? Deg-degan.
Iya. Bisa berakting selama itu, selama setahun ya kamu kurang lebih ya? Kan jadi pas yang saya tenang-tenang itu, si ibu juga belum curiga ke saya. Iya, belum curiga tuh. Karena kayak ya kita tuh kalau misalkan ada si ibu bersikap kayak sewajarnya saya kerja di dia, dia memperlakukan saya sebagai yang kerja di dia juga pembantu gitu kan, nggak gimana-gimana. Kamu sebulan total berapa kali begituan sama majikan kamu? Seminggunya itu ada 2 kali sih. Seminggu 2 kali? Iya. Berarti sebulan? Pokoknya 1, 2, ada 3, 4, kosong. sebulan 8 kali? Iya. Pokoknya kayak ada waktu kosong, lengah dari si ibu, si bapak nggak pernah ini saya. Nggak pernah ngebiarin saya gitu loh. Mubazir. Mubazir banget. Kamu by the way bulunya banyak banget loh. Iya nih. Ih gila, lihat deh. Tuh, kelihatan nggak, gengs? Itu katanya emang kalau banyak bulunya gitu libidonya tinggi. Iya. Jadi kamu libidonya tinggi sama ini? Nah, sebelum saya kerja di situ kan, kalau misalkan nongkrong nih, pas sebelum kan itu saya pertama kali kerja kan. Kalau misalkan nongkrong, saya baju lengan pendek nih, pakai yang pendek. Terus banyak juga yang ngomong kayak, ih cewek-cewek bulunya kayak gitu, itu tuh disukain sama cowok-cowok, tahu kan? Ya kan saya kayak, iya apa sih kayak gitu ngomong-ngomongnya, ih lihat aja nanti katanya. Sering banget yang bilang kayak gitu. Tapi kamu merasa beruntung apa kamu risih dengan bulu yang banyak itu? Ada 2 kemungkinan sih. Yang risihnya kalau misalkan orang selalu bilang kayak tadi, kayak ih bulunya sangean ya gitu. Oh, itu risih. Iya, risihnya kayak gitu. Terus kalau kamu merasa beruntung? Ibaratnya gitu, meskipun itu benar gitu, nggak usah lah kayak diomong-omongin terus gitu. Mau coba gitu. Iya, kayak tapi nggak risih kayak ada bulu di kaki gitu, nggak? Nggak, ya udah pede aja gitu. Nggak di waxing gitu. Nggak Kan biasa kan ada bulunya, aku takut jadi di apa tuh? Kan kalau orang kayak di salon gitu. Kayak bahkan temen saya ada Kak, nyampe dikerokin kayak gitu kan, jadi tumbuhnya itu jadi lebih kasar. panjang. Iya, jelek banget itu, kayak jadi kayak cowok gitu loh. Kayak kriwil-kriwil gitu bulunya tuh. Saya nggak pernah. Meskipun kayak diomongin terus sama orang, ih katanya nafsunya gede, katanya gini-gini. Ih sangean ya kayak gitu. Terus aku coba, iya emang kenapa, mau nyoba aku gitu. Terus ini kan di luar ya, di luar panjang-panjang lebat, yang di dalamnya? Ini baru kabupaten. Belum ibu kota. Ibu kotanya kayak gimana? Sumpah, orang-orang juga pada ngomong kayak gitu. Di tangan itu tuh baru kabupaten, katanya belum ibu kota. Terus kataku, tapi yang di situnya lebat? Enggak, terlalu kan ada dipotong-potongnya juga dong, kayak dicukur-cukur. Kayak dicukur-cukur gitu loh. Tapi aslinya kalau tumbuh lebat? Iya. Kayak keriting gitu? Ya, mungkin sama nggak sih kalau kayak gitu? Beda-beda sih orang. Beda-beda. Oh. Kan secara genetik kan ada yang kayak hitam, lebat, keriting gitu. Kamu? Ya, seperti itu. tapi kamu selalu cukur? Iya. Ada sih kayak seminggu sekali kayak ngebetah gitu loh kalau terlalu ini panjang. Oke. Tapi kalau misalkan bulu yang tangan sama kaki nggak pernah diapa-apain. Kayak ya udah saya pede aja gitu loh. Itu turunan ya? Apa keluarganya pada berbulu semua? Kebetulan kan saya anak tunggal nih. Ibu sama bapak juga nggak ada bulunya. Saya anak siapa? Dia yang jawab, dia yang nanya, dia yang jawab sendiri. Nah itu dia, gimana jawab, harus cari tahu tuh. Beneran Kak. Terus apa sih, pas saya nih lagi neduh kan, kayak di pinggir jalan gitu, tiba-tiba ada mas juga yang neduh, kayak dia tuh pakai helm, kayak masker tuh nggak dibuka kan, dia pakai mantel kan, jas hujan kayak gitu. Tiba-tiba kan saya duduk nih di sini, dia berdiri kayak, aku pakai kemeja panjang kan waktu itu, cuma dilipat segini setengah lengan itu. Tiba-tiba, Dek, kenapa? Dia bilang, kenapa bang? Orang tua masih orang tua? Orang tua masih manusia? Saya spontan jawab, pasti ngeranya ke sini kan? Enggak, monyet sih. Itu nggak kenal, pinggir jalan lagi neduh loh. Maksudnya dia pengen kenalan sama kamu kali. Ala-ala doang. Tiba-tiba, Dek, katanya, orang tua masih manusia. Kenapa? Enggak, monyet gue gitu. Saking orang ngelihat, katanya cewek-cewek bulunya kayak gitu. Apa kamu ada mengkonsumsi atau pakai krim-krim tertentu gak sehingga pernah. Bulunya jadi lebat banget gitu? Bahkan sekarang saya tuh nggak pernah pakai lotion kayak gitu, takutnya tambah panjang. Iya, benar. Iya. Kayak ya udah kulit saya segini, kayak misalkan hitamnya segini, kayak putihnya segini, ya udah nggak pernah pakai apa-apa.